Balik lagi sama aku, Andi Toyada Cooking Channel. Hari ini aku punya ikan spesial. Ini ikannya namanya Midnight Snapper. Ikan ini nih mirip banget sama ikan Maori yang pernah aku potong sebelumnya kalau kalian pernah nonton video aku. Tapi bedanya itu dia punya ciri khas. Jika ikan ini berenang di pantai, itu warnanya itu hitam banget. Makanya namanya Midnight Snapper atau bahasa Indonesianya itu kakap hitam, kakap gelap gitu. Untuk ciri khasnya itu dia punya gigi taring yang seram banget. Ini tajam banget kalau kalian pegang seperti ini. Dan dia giginya kecil-kecil. Jadi kalau kalian potong itu hati-hati jangan sampai kena giginya. Jadi giginya itu kayak ada keluar gitu, dua seperti ini. Nah ini tajam banget. Jadi kalian jangan sampai salah untuk ikan ini, jangan disamain dengan ikan Maori. Karena walaupun di sininya mirip banget, aku juga hampir salah tadi. Cuma dia beda banget sama ikan yang lainnya dan dia cenderung lebih hitam dibanding ikan Maori. Nah, aku mau bakar ikan ini dengan bumbu khas Bali. Jadi bumbu khas Bali ini berbeda dengan bumbu ikan jimbaran yang pernah aku bikin sebelumnya. Ini bumbu khas Bali. Ini dia bumbu seperti bumbu ayam betutu. Bumbu Bali ini dia bumbu serbaguna di Bali. Ini kalian bisa pakai untuk ikan bakar atau kalian bisa untuk bikin betutu atau babi guling dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita akan potong ikannya dulu. Ini ikannya agak sisiknya gampang banget dibuang seperti ini. Beda dengan ikan-ikan kakap lainnya, kadang-kadang ada yang ikan kakapnya itu sisiknya dia tuh keras banget. Ini kecil dan tipis. Jadi waktu kalian pakai pengambil sisik, dia langsung ketarik gitu tanpa kalian pakai tenaga, kayak gampang banget. Nah, saat kalian membersihkan ikan, itu sisiknya itu di bawah perut juga jangan lupa diambil. Jadi sebisa mungkin dibersihkan. Lalu kita akan cuci. Nah, pertama-tama untuk kalian yang pemula untuk memotong ikan, ini ikannya masih basah banget. Kalau ikannya basah, dia akan slippery. Ini nanti kalian akan memotong ikannya lebih susah. Nanti takutnya nanti ada seperti yang tajam-tajam ini nyangkut di tangan kalian. Itu akan sakit banget. Jadi sebisa mungkin dengan kitchen towel, kalian keringkan dulu. Biar dia tidak slippery atau licin. Nah, karena hari ini aku akan bakar ikan, jadi aku akan memotong dengan membelah ikannya jadi dua. Untuk memotong ikan, aku akan memakai pisau Oxon. Untuk ikan ini akan mudah jika kalian memotong dengan pisau kitchen knife yang normal. Jadi kitchen knife itu ada macam-macam, ada yang panjang seperti ini. Ini juga untuk memotong daging, bagus banget. Tapi kalau kalian tidak terbiasa, akan sangat bahaya. Dan untuk memotong ikan, untuk kalian yang pemula sebisa mungkin kalian pakai sarung tangan. Jadi kalau sarung tangan, nanti kemungkinan kalian untuk terluka akan sedikit. Jika kalian bisa lihat di sini, nah ini nih tajam banget. Nah ini duri-duri tajam. Jadi kalau misalnya kalian masih pemula, itu kalian bisa gunting bagian yang tajam-tajam di sini juga ada. Jadi sisik ini tajam banget dan ada beberapa ikan yang sisiknya ini beracun. Jadi sebisa mungkin potonglah dulu sisik-sisiknya yang ada di luar ini. Pertama-tama untuk memotong ikannya lebih baik jika kita ini pakai tangan, kita tekan seperti ini biar dia tetap berdiri seperti ini. Jadi kalau agak ke bawah gini agak sulit, jadi ditekan di bagian sini. Terus kita kasih satu line dulu. Line, ini garis, kita kasih garis. Setelah kita kasih garis, baru pelan-pelan kita masukkan pisaunya ke dalam. Kalian bisa dengar. Nah, jangan lupa untuk pisaunya dikenain ke tulangnya, biar nanti tidak ada daging-daging yang banyak keambil. Pelan-pelan aja. Nah, untuk di samping ini juga kita kasih sedikit. Nah, ini kalian bisa lihat di sini sedikit ada sisik yang tersisa. Nah, ini kalau kemakan tidak enak, jadi sebisa mungkin hati-hati. Lalu di sini juga kita kasih potongan seperti ini. Nah, lalu kita buka pelan-pelan saja. Kalian bisa lihat sini, kita masukkan pelan-pelan saja. Jangan terlalu buru-buru kalau pemula, karena ikan itu lumayan bahaya banget. Jika tulangnya kena tangan itu sakit banget, dan sakitnya bisa berhari-hari. By the way, ini nggak di endorse, tapi hari ini aku pakai pisau Oxon. Mungkin kalian baru pertama kali ngeliat aku pakai pisau ini. Ini aku baru banget beli dan tajam banget. Ini padahal harganya murah banget loh. Ini nggak nyampe 60.000, 100.000 tuh nggak nyampe. Tapi pisaunya tajam banget, nggak kalah sama pisau-pisau Jepang. Aku suka banget sih sama ini Oxon. Nah, untuk bagian sini karena dia keras,
Jadi kita pakai tenaga sedikit. Ini sebisa mungkin pisaunya ada di tengah-tengah dari kepala dan matanya. Lalu kalau kalian punya glove atau handuk mungkin kalian bisa taruh di sini lalu kalian pukul. Tapi nah, seperti itu. Nah, dia akan kebelah dengan mudahnya seperti ini. Setelah kebelah seperti ini, kita akan bersihkan ini insangnya. Jadi insang itu bentuknya segitiga. Nah, untuk membersihkan insang dan isi perutnya, pertama kita potong dulu bagian atas segitiga ini. Nah, bagian atasnya sudah kepotong. Lalu bagian sini dekat mata juga dipotong. Lalu di sini terakhir. Nah, kalau sudah seperti ini kalian tinggal tarik aja seperti ini, dan isi perutnya juga biasanya dia akan langsung keambil. Ikan ini kalau kalian bisa lihat dengan teliti, ini di sini ada putih-putih ikannya. Nah, di perut ini, nah ini menunjukkan kalau ikan ini penuh dengan kandungan lemak. Jadi ini lemak ya. Nah, ini lemak dari ikan. Artinya ikan ini banyak banget lemaknya ya. Dan kalau kalian suka hati, ini juga oke banget. Nah, di sini ada satu bagian yang warnanya itu agak kehijauan. Ini kalau jika pecah atau mengenai semuanya ini, di sini akan terasa pahit. Mungkin kalian pernah makan ikan, lalu bagian perutnya itu pahit banget, kayak bola kecil yang di dalamnya itu isi asam dari perut ikan. Nah, kalau jika itu pecah, ikannya akan pahit banget. Jadi sebisa mungkin itu jangan sampai pecah jika kalian membersihkan ikan. Satu lagi tips dari aku, cara untuk mengetahui ikan itu lagi musimnya lagi bagus atau ikan itu lagi enak atau enggak, itu kalian bisa lihat dari lemak yang ada di perutnya. Kalau misalnya lemaknya banyak, itu artinya ikan itu sehat, gemuk, dan ikan itu dagingnya mengandung banyak lemak. Jadi kalau kalian sentuh seperti ini kayak masih ada lemak-lemak yang menempel, itu artinya ikannya enak banget. Tapi kalau misalnya dia tidak musim atau ikannya lagi kurus banget atau kurang makan, biasanya lemaknya itu tidak ada lemak, jadi ikannya itu agak kurang enak kalau kalian makan, karena lemak itu kan rasa adanya lemak itu pasti akan enak. Jadi sebisa mungkin kalian pilihlah ikan yang agak gemuk. Dan untuk tips dari aku untuk memilih ikan itu, untuk kalian tahu dia banyak lemak atau enggak, semakin kecil kepala ikan dan badannya besar, itu dia akan lebih bagus dibanding ikan yang kepalanya lebih besar dan badannya kecil. Nah, kali ini aku akan memakai pisau kecil atau kadang-kadang orang menyebutnya petty knife. Kenapa memakai petty knife? Karena kalau misalnya motong sesuatu yang kecil, ini biasanya untuk buah-buahan atau sayur. Atau ini kok agak beda sedikit. Biasanya petty knife itu dia bentuknya lebih lonjong, ini kayaknya ada bentuknya beda, ini kayak bukan petty knife ya. Untuk kalian yang punya pisau stainless seperti ini, jika memotong kunyit itu sebisa mungkin jangan pakai alas yang warnanya putih karena dia akan menempel selamanya. Jadi kalau bisa pakai pisau yang jelek saja. Di sini ada kunyit, cabai, di sini ada kencur. Orang Bali suka banget sama kencur, jadi banyak masakannya itu isi kencur. Tapi di masakan Jawa, aku jarang banget melihat orang pakai kencur di masakannya. Lalu jangan lupa jahe juga. Nah, untuk perbandingannya itu 1:1 saja, seperti ini. Dan cabai lagi. Dan di sini juga ada lengkuas. Lengkuasnya 1 ruas saja. Lalu ada bawang putih, bawang merah, dan ada sedikit lada putih. Dan aku mau pakai kemiri juga dan kencur, ketumbar maksud aku. Dan di sini ada sedikit serai. Nah, kita akan haluskan semuanya. Nah, semua bumbu-bumbunya kita haluskan. Tadi di sini aku bilang pakai kemiri, cuma karena kemirinya lagi habis, jadi aku tidak pakai, dan aku pakai ketumbar. Lalu kita haluskan. Nah, lalu jika sudah halus, pakai garam dan Ajinomoto. Nah, untuk garam dan Ajinomotonya di sini aku pakai 1 sendok makan. Agak sedikit asin karena aku akan membumbui ikannya.
biar ikannya tidak hambar. Terakhir minyak goreng. Lalu kita pindahkan ke mangkok. Nah, selanjutnya kita akan ke sana untuk kita bakar ikannya. Yuk, ikuti aku. Nah, sebelum kita bakar, ini kita oleskan dengan minyak goreng dulu, biar nanti ikannya tidak terlalu lengket. Lalu ikannya, ini kita masukkan saja. Aku tadi lupa di sini kita jangan lupa kasih potongan biar ikannya itu lebih cepat meresap dan matang. Kita olesi kulitnya dengan minyak agar tidak lengket nanti saat dibakar. Nah, ini sudah matang. Sudah kelihatan enak banget. Ya, ini dia ikan bakar bumbu Bali buatan aku. Ya, ini dia hasil ikan bakar Midnight Snapper bumbu Bali buatan aku. Kalian bisa lihat, ini sudah menggugah selera banget. Ini dari warna kuningnya, ini khas Bali banget. Kurang lebih seperti ayam guling, tapi ini versi ikannya. Nah, aku nggak sabar banget untuk cobain. Nah, di sini aku juga punya sambal pelecing, dan di sini aku punya kangkung pelecing. Nah, ini kangkung pelecingnya. Untuk yang mau tahu resepnya, kalian bisa nonton video aku, linknya di atas ini. Aku mau cobain ikannya dulu. Ini lembut banget ya. Ini kayak parah banget sih lembutnya, kayak udah. Jadi ini nggak seperti karet sama sekali ikan snapper ini. Ini aku pertama kali nyobain tanpa bumbu. Langsung hancur banget di mulut. Kalian bisa lihat ini bener-bener langsung hancur gitu, kayak nggak perlu tenaga. Ini lembut banget sih ikannya, mirip banget sama Maori. Pakai jeruk dan jangan lupa sambal. Terbaik banget sih. Aku mau lanjut makan sama kangkungnya juga. Ini kangkung paling enak di dunia buatan aku. Jadi pengen nambah nasi banget. Kalau di Bali dengan menu seperti enak seperti ini akan lebih mantap jika ditemani dengan bir. Hari ini aku mau minum Pros Bir. Ini cenderung bir yang baru banget kalau di Bali. Nah, untuk bukanya ini don't try this at home karena akan merusak meja kalian. Jadi langsung saja. Ini Pros Bir ini enak banget ya. Dia tuh ada rasa manisnya di akhirnya. Untuk cewek-cewek pasti lebih suka Pros Bir dibanding bir yang sebelah. Mungkin karena dari rasa manis dan enak banget untuk diminum, itu gampang banget. Jadi kayak kalau misalnya kalian minum alkohol, kadang-kadang kan sulit untuk nelannya. Ini nggak sama sekali dan mudah diminum seperti ini. Ini Pros Bir rekomen banget sih. Enak banget. Nggak nyangkut di tenggorokan. Kalian tahu kan kalau minum alkohol biasanya susah ditelan itu. Ini nggak sama sekali. Nah, aku mau ngambil nasi dan lanjut makan dulu. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk nonton next video aku ya. Aku tunggu. Bye.